Dalam kurun waktu kurang dari 3 dekade, Joseph Stalin membangun kendali penuh atas negara seluas seperenam daratan bumi dengan ratusan juta penduduk, puluhan etnis, dan wilayah yang membentang dari Eropa Timur hingga Pasifik. Stalin mengendalikan partai, militer, polisi rahasia, ekonomi, pendidikan, dan narasi sejarah secara simultan, sesuatu yang bahkan banyak monarki absolut tidak pernah benar-benar capai. Di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet melakukan transformasi struktural terbesar dalam waktu tersingkat. Negara agraris dengan produktivitas rendah diubah menjadi kekuatan industri berat yang mampu memproduksi baja, mesin, senjata, dan infrastruktur dalam skala raksasa. Dalam satu generasi, Uni Soviet menutup jurang teknologi yang memisahkannya dari Barat selama lebih dari 1 abad. Kota industri dibangun dari nol, jaringan rel dan pembangkit listrik diperluas melintasi benua, dan aparatus perencanaan ekonomi pusat berhasil mengordinasikan jutaan pekerja tanpa mekanisme pasar. Negara yang ia pimpin menanggung beban utama perang di Eropa, mengerahkan puluhan juta tentara, memindahkan industri ke timur, dan mempertahankan kapasitas produksi di tengah kehancuran total. Pada akhir perang, Tentara Merah maju hingga Berlin menentukan bentuk Eropa pasca perang dan memenangkan peperangan. Dari posisi hampir runtuh pada 1941, Uni Soviet keluar sebagai salah satu dari 2 kekuatan global dominan, sejajar dengan Amerika Serikat, dan Stalin menjadi figur sentral dalam pembentukan tatanan dunia baru. Namun, industrialisasi dan kolektivisasi dijalankan melalui pemaksaan negara dalam skala luas. Jutaan petani kehilangan tanah, hasil panen disita, dan kelaparan massal terjadi di berbagai wilayah. Aparatus keamanan negara berkembang menjadi instrumen utama pemerintahan. Kem kerja paksa Gulag digunakan sebagai sumber tenaga kerja dan alat kontrol sosial. Dalam pembersihan politik tahun 1930-an, ratusan ribu orang dieksekusi dan jutaan lainnya dipenjara, termasuk kader partai, perwira militer, ilmuwan, dan birokrat. Yang membuat Stalin menjadi figur historis yang unik bukan sekedar jumlah korban atau besarnya pembangunan yang ia lakukan, melainkan kemampuannya menjalankan keduanya secara bersamaan. Ia bukan pemimpin yang bertindak impulsif, tetapi administrator kekuasaan yang dingin, sistematis, dan obsesif terhadap kontrol. Ia membaca laporan tanpa henti, mengawasi detail personal bawahannya, dan membangun jaringan loyalitas yang disertai ancaman konstan. Dalam dirinya, pembangunan dan penghancuran tidaklah bertentangan. Keduanya menjadi bagian dari mekanisme yang sama. Yang membuat semua ini tampak hampir mustahil adalah asal-usul dari Stalin sendiri. Ia bukan dari elit Rusia, bukan bangsawan, bukan perwira militer, dan bukan intelektual pusat kekaisaran. Ia tidak tumbuh di lingkungan kosmopolitan seperti Moskow atau Saint Petersburg, tidak memiliki jaringan keluarga berpengaruh, dan tidak berasal dari kelas yang secara historis melahirkan penguasa. Dalam sistem sosial Rusia akhir abad ke-19, seseorang dengan latar seperti ini hampir tidak memiliki jalur realistis menuju kekuasaan nasional, apalagi kekuasaan absolut. Karena jika kita menoleh sekilas ke kehidupan awalnya, ia lahir dalam kemiskinan ekstrim, di lingkungan yang terpinggirkan, tanpa modal sosial, tanpa pendidikan elit, dan tanpa perlindungan institusional apapun. Masa kecilnya diwarnai ketelantaran, kekerasan domestik, dan ketidakstabilan ekonomi yang kronis. Ia tumbuh di lapisan masyarakat yang secara struktural hampir selalu tersingkir dari pusat sejarah. Dia seharusnya menjadi pekerja kasar, kriminal kecil, atau setidaknya mengalami kematian dini. Dari titik ini justru muncul manusia yang mengendalikan seperenam daratan bumi adalah anomali sejarah, dan anomali inilah yang menuntut penjelasan. Namun dari namanya, Stalin yang berasal dari kata Rusia, Sal yang berarti baja, dengan menambahkan akhiran in, nama tersebut dibaca sebagai orang dari baja atau manusia baja, hampir menunjukkan bagaimana semua ini terjadi. Dia keras, dingin, kuat, dan mungkin karena itu, dia terlahir dan terbentuk. Inilah cerita tentang Joseph Stalin, sang manusia baja. Iosif Vissarionovich Zugashvili lahir pada 18 Desember 1878 di rumah yang terletak di gang sempit dekat pasar. Kondisinya sangat suram, atapnya bocor, jendela tertutup, kain compang-camping. Ayahnya, Vissarion, adalah mantan budak yang baru dibebaskan. Ia berkelana ke sana kemari sebagai tukang sepatu di Tiflis, sementara ibunya harus menjahit dan mencuci pakaian untuk burjuis, kaum elit di kota. Sejak kecil, Iosif menyaksikan sendiri bagaimana keluarga mereka diperlakukan dengan jijik dan penuh penghinaan mereka.
Para borjuis mencaci ibunya, meremehkan ayahnya, dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan manusia. Kekejaman itulah yang membentuk mentalitas Iosif. Ia hidup hanya berlandaskan kesetiaan kepada sedikit orang yang setia, dan kecurigaan terhadap dunia yang memang kejam. Dalam benaknya, dunia adalah gelanggang tempat orang lemah disingkirkan, dan yang bertahan hanya mereka yang mampu menghancurkan musuhnya. Pada 1894, Iosif masuk ke sekolah Kristen paling tersohor di kotanya, Seminari Teologi Ortodoks Tiflis. Ia berhasil masuk bukan karena nama keluarganya membawa pengaruh, ia juga tidak datang dengan kantong yang penuh uang, tapi karena Iosif diberkahi oleh satu hal. Apa yang tidak pernah ia sangka, justru seminari itulah yang perlahan membukakan matanya pada dunia yang sama sekali berbeda. Gedung seminari yang megah, koridor tua, dan kamar-kamar berjejer, pemandangan yang tak pernah ia jumpai di halaman rumahnya. Tempat di mana ilmu benar-benar diajarkan, tempat di mana tidak ada cacian dan pukulan. Di sanalah Iosif mulai mengenal nama-nama besar yang asing di telinganya. Teman-temannya membicarakan Rousseau, Darwin, Belinsky, dan yang paling penting, yang sering dibicarakannya dengan penuh hasrat, Karl Marx. Teori-teori mereka mengalir seperti mantra, terus menghantui pikirannya. Iosif sangat tertarik dengan Rousseau dan Marx, bukan tanpa alasan memang. Kehidupan masa kecilnya yang dipenuhi ketidakadilan menjadi alasan terkuatnya untuk membaca teori-teori keadilan itu sendiri. Ia mulai bertanya, mengapa sebagian orang harus menderita hanya karena dilahirkan di tempat yang salah? Apakah keadilan itu benar-benar ada atau hanya nama lain dari kepentingan mereka yang berkuasa? Dan jika dunia ini hanya dibangun dari ketimpangan, apakah kekerasan untuk membalikkan keadaan bisa disebut sebagai keadilan juga? Saat ia menginjak usia 18 tahun, jawaban-jawaban atas pertanyaan besar itu mulai bermunculan. Memang tidak lengkap, tapi seperti puzzle yang sedang disusun dengan rapi. Ia mulai mengerti dengan apa yang dikatakan Rousseau di Social Contract. Kehendak umum selalu benar. Kata-kata Rousseau mulai melekat di dalam pikirannya, seperti nyala api kecil di lorong panjang yang jauh. Tapi anehnya, jika memang kebaikan itu selalu ada dan bisa diciptakan oleh semua orang, mengapa kehendak itu tidak pernah datang untuk membela ibunya? Tidak pernah menghalangi pukulan ayahnya, tidak pernah mengetuk pintu rumah-rumah di Gori yang penuh penderitaan. Di benaknya, konsep itu terasa semacam antitesis dari kampung halamannya di Gori. Puzzle itu akhirnya menemukan jawabannya pada seseorang bernama Lado Kecskoveli. Ia pertama kali memperkenalkan Iosif pada Marxisme. Kecskoveli menceritakan bagaimana penderitaan petani miskin Georgia yang sudah habis oleh kemiskinan masih diperas oleh penguasa Rusia. Mereka dimiskinkan dengan sengaja, dibuat bodoh, dan dipaksa bekerja seumur hidupnya. Percakapan itu menyadarkan Iosif. Ia mulai menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari orang yang sengaja dihancurkan oleh para borjuis yang licik dan rakus. Dan itulah jawabannya. Jawaban dari pertanyaan mengapa banyak orang menderita. Akhirnya, tidak ada perasaan lain yang dirasakan selain kemarahan. Pada tahun 1899, Iosif melakukan keputusan terbesar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memutuskan keluar dari sekolah dan memilih jalanan sebagai tempatnya belajar. Bersama sekolahannya di Tiflis, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas dari kekuasaan dan terjun ke dunia bawah tanah yang penuh bara. Ia mulai masuk ke dalam jaringan revolusioner Mesamedasi, kelompok ketiga yang didirikan oleh kaum intelektual sosialis Georgia pada awal 1890-an dan ditujukan untuk melawan para borjuis dan bangsawan Rusia. Iosif mulai membagikan selebaran gelap, menghadiri diskusi rahasia, dan membaca dokumen-dokumen ilegal yang diterjemahkan dari Rusia dan Jerman. Tidak berhenti di situ, Mesamedasi mengajak para pekerja untuk berhenti, mengajarkan para petani untuk melawan, dan mengajak intelektual untuk sadar. Semua itu akhirnya sampai di telinga Tsar, dan Tsar, penguasa Rusia, tidak bisa membendung kemarahannya. Nama-nama pemberontak mulai dicatat, selebaran disita, setiap rumah diawasi. Dan naasnya, di antara daftar orang yang mulai dianggap berbahaya, ada satu nama yang mulai dilingkari dengan tinta lebih tebal, Iosif Vissarionovich Zhugashvili. Tahun 1902, Tsar mengirimkan polisi untuk meredam para aktivis. Iosif ditangkap karena mengorganisir mogok kerja di sebuah pabrik minyak di Batumi. Tanpa basa-basi, ia dibuang ke Siberia. Diterlantarkan di tempat yang membeku. Tsar mencoba menghapus semua pemberontak dari ingatan masyarakat. Namun percobaan penghapusan justru menjadi pembentukan, kelahiran monster yang baru. Di tengah salju Yeniseisk yang menggigit tulangnya, di desa-desa terlupakan di Vologda, di kamar kayu lembab Solvizhegoch, sampai ke isolasi brutal di Turuhansk,
Iosif bertahan hidup seperti binatang yang kelaparan, tapi ia menolak mati dan memilih hidup. Memang tidak ada guru di sana, tidak ada partai, tidak ada panggung apapun untuk mengeluh. Tapi di antara kayu-kayu lapuk dan kesenyapan yang panjang itulah Iosif berubah. Perlahan ia meninggalkan sosok lamanya, seseorang yang lembut dan berbakti, dan di sanalah Stalin, sang manusia baja, lahir. Di Kareka, sebuah dusun di provinsi Yeniseisk yang berisi 15 gubuk di tepi sungai, Stalin dipaksa bertahan hidup di tengah angin Arktik, di tempat di mana siang hari nyaris hilang dan malam seakan abadi. Untuk bertahan, ia memancing ikan di lubang es, berburu rusa, dan berharap semua kenestapan itu ia hadapi sendirian. Tak ada satupun yang memerdulikannya, tak ada teman yang datang, tak ada keluarga yang memikirkannya. Semua orang terlampau takut oleh ancaman dan teror Tsar, sang penguasa Rusia. Januari 1904, Stalin melarikan diri dari pengasingannya. Stalin berjalan menelusuri rel kereta tua. Ia hidup menyamar dan berpindah-pindah sampai akhirnya ia kembali ke Tiflis, dan apa yang dilakukan setelahnya sungguh di luar nalar. Stalin tidak lari, tidak takut. Dia kembali menjadi musuh dari Tsar. Dia bergabung kembali dengan organisasi bawah tanah dengan tujuan yang masih sama, menghancurkan orang-orang jahat dan bengis di kesaran Rusia. Stalin mengatur pemogokan sekali lagi di ladang minyak yang dikelola Rockefeller dan Nobel. Tapi sebelum pemogokan terjadi, ia dan para pemberontak membakar kilang minyak itu. Secara simbolis dia memberitahu Tsar bahwa kali ini yang dia lawan bukan lagi Iosif, tapi Stalin, seorang monster. Salah satu kota hancur, Stalin tak berhenti. Pada 1907, Stalin menjadi dalang perampokan kereta pos di bank di Tiflis. Dia mencuri ratusan ribu rubel. Seluruh uangnya disalurkan ke Bolshevik ke tangan para buruh. Perampokan berlangsung dengan sangat brutal. Bom tangan dilempar ke kereta, menewaskan penjaga dan para pejalan kaki. Dan karena itu, Stalin kala itu benar-benar menjadi most wanted man di Rusia. Orang paling dicari di seluruh negeri. Semua tentara Tsar diperintahkan hanya untuk mencarinya, tidak peduli hidup atau mati. Stalin sempat tertangkap dan disekap di Vologda. Tapi lagi-lagi ia berhasil melarikan diri dengan melompat dari kereta dalam kegelapan malam. Setelah pelarian itu, Stalin lagi-lagi tidak kabur. Ia justru menulis risalah, Marxisme, dan masalah nasional. Dia menulis, seseorang tidak dapat dengan sungguh-sungguh membicarakan kebudayaan bersama suatu bangsa ketika para majikan dan para pekerja dari bangsa yang sama berhenti saling memahami. Di masa ketika kaum borjuis gemar berbicara tentang budaya nasional, Stalin menyadari bahwa itu hanya kepalsuan. Mereka tidak pernah mau benar-benar bersatu. Mereka hanya ingin menindas. Ia melihat sendiri bagaimana majikan berbicara dengan nada memerintah, sementara para pekerja menjawab dengan diam yang penuh kemarahan dan rasa takut. Baginya, bahasa yang sama tak menjamin kesamaan nasib. Lagu kebangsaan yang sama tak menghapus kenyataan bahwa satu kelas hidup di kemewahan dan yang lain di penderitaan. Bagi Stalin, nasionalisme tanpa kesadaran kelas hanya selimut tebal yang menutupi luka terbuka, dan selama luka itu dibiarkan, tak ada yang bisa disebut persatuan, hanya kesepakatan semu yang menunggu saatnya meledak. Setelah risalahnya terbit, banyak orang yang mulai menerima Stalin. Marxisme dan masalah nasional dibaca oleh banyak orang, dari buruh sampai bangsawan sekalipun. Di sisi lain, Tsar dan aparatnya mulai frustasi. Stalin seperti lalat yang tak bisa dibasmi, sampai akhirnya pada konferensi partai 1912 di Praha, Lenin menunjuknya ke pertemuan komite pusat Bolshevik. Disinilah Stalin mulai mendapat tempat yang tinggi. Pertemuan Stalin dengan Lenin terjadi sebagai hasil akumulasi reputasi praktis dan ideologis dalam gerakan bawah tanah Bolshevik. Stalin sudah lama dikenal sebagai organisator tangguh di Kaukasus, tetapi risalah yang ditulisnya membuatnya terlihat oleh Vladimir Lenin sebagai figur yang mampu menangani persoalan nasional tanpa jatuh ke nasionalisme yang sempit, sebuah isu krusial bagi kekaisaran Rusia yang multi etnis. Karena itu, pada konferensi partai 1912 di Praha, Lenin menunjuk Joseph Stalin ke komite pusat Bolshevik karena ketahanannya di bawah represi Tsar dan kemampuannya bekerja senyap, disiplin, dan efektif. Kualitas yang menjadikannya berguna bagi mesin partai ilegal dan kelak bagi negara revolusioner yang sedang dibayangkan Lenin. Di pertemuan pertamanya itu, Stalin langsung mendesak partai untuk memecat kaum Menshevik. Ia menuduh bahwa kaum Menshevik terlalu lunak, terlalu percaya pada kompromi, dan tidak memiliki nyali untuk menghancurkan tatanan lama sampai ke akarnya. Tidak ada jalan tengah, prinsip-prinsip itu menang, mereka tidak berkompromi.
posisi Stalin benar-benar berubah dalam sejarah. Sebelum 1912, Stalin adalah kader ilegal yang bisa saja mati di pengasingan Siberia dan lenyap tanpa jejak. Setelah 1912, ia menjadi bagian dari mesin pengambil keputusan. Selama 5 tahun kemudian, dia bergerak dengan pola lamanya, kerja organisasi, penugasan teknis, penangkapan, pengasingan, dan pelarian. Dan kemudian, Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, membekukan hampir seluruh dinamika politik terbuka dan menenggelamkan banyak tokoh Bolshevik ke dalam pengasingan atau isolasi, termasuk Stalin yang kembali dibuang ke Siberia hingga awal 1917. Namun justru dalam kevakuman ini, struktur partai mengeras dan menyaring siapa yang bisa bertahan. Sampai pada akhirnya Revolusi Februari 1917 terjadi dan Stalin kembali ke Petrograd. Tahun 1917, Rusia benar-benar bergolak. Kekalahan di Perang Dunia Pertama menggoyahkan dasar kekaisaran. Kelaparan dan kemarahan membuka jalan bagi revolusi besar. Tepat bulan Februari 1917, Tsar Nicholas II digulingkan. Kekuasaannya hancur di atas ketidakpercayaan. Keluarganya dihabisi dan semua pemberian leluhurnya dihapus seketika. Tidak ada lagi istana raja, yang ada hanya istana rakyat. Tak ada lagi mahkota di atas kepala raja, mahkota harus diambil alih oleh rakyat. Dan karenanya, Rusia memasuki masa kekosongan. Tidak ada pemimpin, tidak ada raja, tidak ada pemerintahan. Akibatnya, kerusuhan terjadi di semua tempat. Di Petrograd, Moskow, Kazan, sampai Tiflis, setiap sudut kekaisaran berubah menjadi ladang pertempuran. Medan tempur antara tentara, kaum revolusioner, dan sisa-sisa loyalis Tsar. Prajurit membunuh perwira mereka sendiri, buruh berhenti bekerja, dan banyak orang menjarah toko-toko roti. Tak ada tempat yang benar-benar aman dari perubahan. Di tengah kekacauan, Stalin sesuai wataknya datang menghancurkan yang sudah hancur. Ia menulis surat kabar propaganda yang berusaha menenangkan tentara agar tidak pulang ke desa dan membiarkan pabrik-pabrik di desa hancur oleh pemogokan dan kerusuhan. Dia memuji persatuan kelas dan sekaligus menyindir borjuis dan para bangsawan yang dianggap telah mencoba menipu rakyat. Perang membuka mata kita, mencabik takbir. Pemerintah dan borjuasi tampil telanjang dengan mengkhotbahkan perang sampai tuntas. Mereka memperkaya diri dari penderitaan rakyat. Ketika Lenin tiba di Swiss, Stalin adalah orang pertama yang ikut menyetujui perebutan kekuasaan. Tapi tak lama setelah itu, Lenin ditangkap. Kerensky berusaha menghentikan kudeta dengan menangkap para pemimpin Bolshevik, dan Lenin berhasil melarikan diri, tentunya dibantu oleh Stalin. Oktober 1917, Lenin dan Stalin kembali dengan membawa seruan tanah, roti, dan perdamaian. Di sisi lain, Trotsky sedang mengorganisasi kekuatan militer melalui Soviet Petrograd. Bulan Oktober menjadi bulan yang penuh tanda tanya. Tidak ada yang mengetahui kemana Rusia akan berlabuh, ke jurang dan musnah, atau bangkit dari puing-puingnya. Akhirnya 26 Oktober 1917, pemerintah Bolshevik didirikan dan Stalin diangkat menjadi komisaris nasional untuk urusan bangsa-bangsa atau Narkomnats. Tugasnya hanya satu, dan tugas itu adalah yang paling sulit di antara semua tugas petinggi Bolshevik. Stalin harus bisa menyatukan semua wilayah, Siastrana atau seluruh negeri kekuasaan Soviet ke dalam satu kekuasaan atas nama rakyat. Tapi ironisnya, ia datang ke Ukraina, Belorusia, Armenia, dan Asia Tengah bukan melalui jalan damai, tapi dengan senjata. Di Georgia, ia memaksa partai-partai nasionalis bergabung dengan partai komunis. Di Ukraina, ia membubarkan pemerintahan nasional. Di Armenia, ia menyingkirkan seluruh Dashnak dan memaksa seluruh organisasi politik hanya tunduk pada partai komunis Moskow. Tak ada yang mampu melawan, semuanya memilih tunduk, karena memang tak semua orang mau memilih binasa tanpa alasan. Semua kekerasan yang terjadi, semua pergolakan di setiap kota memicu perang yang baru. Banyak orang yang mulai takut Stalin dan tentaranya akan memangsa kehidupan mereka. Dan pada tahun 1918, perang saudara berkecamuk. Stalin dikirim ke Saritsin di wilayah Sungai Volga untuk mengamankan pasokan makanan dan mencegah pasukan putih merebut jalur transportasi mereka. Di kota pelabuhan yang terbengkalai inilah ia memiliki siasat yang mengerikan. Stalin seperti seorang monster mengeluarkan perintah eksekusi dengan dingin, menghukum mati orang-orangnya sendiri. Para prajurit yang selama ini berdiri di barisan yang sama dengannya, yang berjuang di bawah panci yang sama, saat itu dicap sebagai pengkhianat hanya karena desas-desus atau gerak tubuh yang mencurigakan.
Trotsky sebagai komandan tertinggi benar-benar marah atas pelanggaran yang dilakukan Stalin. Namun Stalin tidak ambil pusing. Ia tahu apa yang ia lakukan sudah benar, menghapus para pengkhianat. Taktik keji tersebut akhirnya membawa Bolshevik pada kemenangan. Tapi perpecahan tidak bisa dibendung lagi. Faksi Stalin dan Trotsky pecah. Yang semula tampak sebagai kemenangan Bolshevik perlahan-lahan berubah menjadi jalur menuju kehancuran. Januari 1924, Vladimir Lenin wafat. Tubuh Lenin dibalsam dan dipamerkan. Stalin memimpin upacara pemakamannya. Ia berbicara seakan-akan dialah pewaris yang sah. "Kamarad, kita kaum komunis," kata Stalin, "adalah manusia dari cetakan yang istimewa. Kami bersumpah padamu, Kamarad Lenin, bahwa kami akan melaksanakan wasiatmu dengan kehormatan." Kemenangan simbolis Stalin benar-benar semakin terlihat jelas. Setelah semua penderitaan, perasaan kelam dan kejahatan yang ia lakukan, sang monster selangkah lagi akan menjadi pemimpin tertinggi Rusia. Tak ada satupun yang berani mengangkat tangan sebagai oposisi, hanya tersisa satu nama yang masih mungkin untuk menantang Stalin. Dia adalah Leon Trotsky. Trotsky adalah tangan kanan dari Lenin dan di mata banyak orang, dia bukan hanya cerdas, ia visioner, berani dan karismatik. Tapi justru karena itulah, Trotsky menjadi ancaman yang harus disingkirkan. Stalin tahu jika ada yang bisa menjatuhkannya, itu Trotsky. Dan karenanya, Trotsky harus dijatuhkan lebih dulu. Dan sangat mengherankan, saat upacara berlangsung Trotsky justru dikabarkan jatuh sakit. Ketidakhadiran itu segera dimanfaatkan oleh para pengikut Stalin. Trotsky dicap tidak patriotik dan tak setia pada pemimpin besar revolusi. Trotsky mulai kehilangan banyak suara dan akhirnya dia dicampakkan secara politis. Pada 1927, Trotsky diusir dari partai dan kemudian diasingkan ke luar negeri. Stalin sekarang memegang kendali, namun pertarungan belum selesai. Ia harus menyeimbangkan faksi-faksi, ia juga perlu memanipulasi birokrasi partai dan terus memperjuangkan jaringan mata-mata untuk mencari siapa lagi pengkhianat yang harus segera dibasmi. Stalin menyusupkan orang-orangnya ke seluruh cabang partai. Ia mengendalikan komite sentral, menyusun ulang politbiro, dan menempatkan loyalisnya di setiap tingkatan pemerintahan. Stalin memperluas cengkeraman atas NKVD, menjinakkan angkatan bersenjata, dan mengawasi birokrasi negara dengan keakuratan yang dingin dan mekanis. Dan akhirnya, dia berhasil. Stalin berhasil merebut kendali atas partai, polisi, tentara, birokrat, dan negara. Namun, setelah kekuasaan berhasil digenggam, satu pertanyaan besar pun muncul. Apa yang akan dilakukan Stalin dengan kekuasaan absolut itu? Revolusi sudah selesai dan penguasa baru lahir dari bayangan. Dia adalah Stalin, orang yang ketika kita melihat kisahnya seperti tidak akan mungkin ditakdirkan menjadi pemimpin besar. Anak yang lahir dari ayah seorang budak dan dibesarkan oleh dinginnya pengasingan, kini telah menjadi pemimpin agung, sang Kaisar Merah. Hal yang pertama Stalin lakukan setelah memegang kendali penuh atas kekuasaan bukanlah meneruskan warisan Lenin, tapi justru menguburnya dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, ia tampak sebagai murid Lenin yang setia, namun ternyata itu hanyalah topeng. Begitu rival-rivalnya tersingkir, ia segera mengakhiri hampir semua kebijakan Lenin. Kita tertinggal 50-100 tahun dari negara-negara maju. Kita harus mengejar jarak ini dalam 10 tahun. Entah kita melakukannya atau kita akan dihancurkan. Tahun 1928, Stalin meluncurkan rencana 5 tahun pertama untuk mempercepat industrialisasi dan kolektivisasi pertanian. Stalin melihat negara agraris miskin harus diubah menjadi kekuatan industri yang besar. Pabrik baja dan pembangkit listrik menjadi simbol modernitas di Moskow. Namun, di ladang-ladang Ukraina dan Kazakhstan, kolektivisasi justru memicu bencana yang mengerikan. Banyak petani dianggap pengkhianat dan hasil panen mereka disita. Hasilnya, jutaan orang kelaparan dan musnah dengan sia-sia. Dan mengerikannya, tanpa jejak. Bencana ini kita kenal sekarang sebagai Holodomor. Bagi Stalin, penderitaan itu memang harga yang harus dibayar untuk mengejar kemajuan. Di matanya, baja harus lebih penting daripada nyawa. Pengorbanan itu di matanya dibayar oleh keberhasilan. Semua produksi naik pesat, peningkatan produksi baja, batu bara, dan listrik, konstruksi mega proyek berjalan, bendungan Dnieper, kota besi Magnitogorsk, dan kanal Baltik Putih dimulai secara bersamaan. Propaganda menunjukkan insinyur dengan helm putih menghadap sungai, sementara penduduk desa memandang terpesona. Namun proyek-proyek itu dibangun dengan keringat tahanan kerja paksa. Ribuan insinyur asing diundang, tetapi segera ditangkap bila dianggap mata-mata.
Tidak berhenti di situ, pada pertengahan 1930-an, Stalin mendorong eskalasi represi politik yang kini dikenal sebagai Great Terror, sistem ketakutan yang dilembagakan. Salah satu instrumen utamanya adalah bahasa politik. Negara secara resmi melabeli lawan, tersangka, bahkan kadernya sendiri sebagai musuh rakyat. Istilah ini bukan hal baru, tetapi di tangan Stalin, ia kehilangan makna hukum dan berubah menjadi vonis. Begitu seseorang disebut musuh rakyat, tidak lagi diperlukan pembuktian. Label itu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan hidupnya. Siapapun yang dianggap musuh oleh Stalin hanya akan punya satu jalan pulang, kematian. Lembar eksekusi ditandatangani langsung oleh Stalin, Jenderal Tukhachevsky, dan ratusan perwira tinggi dieksekusi. Rumah-rumah digerebek tengah malam, orang-orang menulis surat memuji Stalin dengan harapan terhindar dari penangkapan. Cult of personality tumbuh secara sistematis, bahkan kota Tsaritsyn dinamai ulang menjadi Stalingrad pada tahun 1925 untuk menghormati peran Stalin dalam memimpin Rusia. Potret raksasa Stalin menggantung di sekolah dan pabrik, lagu-lagu rakyat disusun untuk memujinya. Sejarawan disuruh menulis ulang sejarah revolusi dengan menonjolkan peran Stalin dan mengecilkan Trotsky. Foto-foto lama diedit dan para tokoh yang jatuh dari kasih Stalin dihapus. Pada tahun 1939, konstitusi Soviet baru menciptakan jabatan presiden. Namun, Stalin memilih untuk tidak mengambil gelar itu. Dia lebih suka tetap menjadi sekretaris jenderal yang tampak sederhana tetapi sebenarnya memegang semua tali. Ia tinggal di Kremlin atau Dacha di luar Moskow, membaca laporan dan menandatangani catatan eksekusi. Seiring pertanian digulung, pabrik-pabrik meledak dalam produksi. Stakhanovites, pekerja yang memecah rekor produksi, dijadikan contoh dalam propaganda. Tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh karena pekerjaan mereka, karena Stalin menyembunyikan datanya. Dan untuk memastikan tidak ada orang yang berani membuka mulut, Stalin memulai pembersihan, gelombang demi gelombang. Puncaknya datang antara tahun 1936 sampai 1938, masa yang kini dikenal sebagai Azovstina. Inilah masa ketika setiap tatapan bisa jadi laporan, setiap bisikan bisa berujung peluru. Dalam 2 tahun itu, sekitar 750.000 orang dieksekusi, hilang begitu saja. Lebih dari 1 juta lainnya dikirim ke kamp kerja paksa Gulag, di mana musim dingin bisa membekukan paru-paru sebelum fajar tiba. Kekuasaan Stalin sejak 1928 terkesan sangat absolut dan tak terbantahkan. Sampai akhirnya, pada akhir 1930-an, bayangan ancaman baru mulai merayap ke Moskow. Di barat, Nazi Jerman bangkit dengan langkah militer yang tak bisa dihentikan semua negara Eropa. Di timur, Jepang memperluas cengkramannya di Asia, mengancam perbatasan Soviet. Stalin tahu, jika dua kekuatan ini bergerak sekaligus, negeri Soviet akan terhimpit di antara 2 front, 2 perang besar. Maka ia mengambil langkah yang membuat dunia terkejut. Pada 23 Agustus 1939, ia menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman Soviet atau Molotov-Ribbentrop Pact. Di balik perjanjian itu tersimpan protokol rahasia, peta pembagian Eropa Timur. Negara-negara Baltik dan sebagian Balkan digariskan sebagai wilayah pengaruh. Perjanjian ini memberi Hitler ruang untuk menyerang Polandia tanpa khawatir akan serangan dari timur, dan memberi Stalin jeda dari kemungkinan perang langsung melawan Jerman. Tahun berikutnya, Stalin bahkan mencoba masuk ke Fakta Tripartit bersama Jerman, Italia, dan Jepang. Surat-suratnya menunjukkan kesediaan beraliansi asalkan Berlin mengakui cengkraman Soviet di Baltik dan Balkan. Tetapi Hitler tidak menunggu. Ia sudah punya rencana lain, dan tidak ada yang tahu bahwa rencana Jerman ternyata adalah rencana terburuk yang pernah Hitler buat. Subuh 22 Juni 1941, Blitzkrieg Jerman dimulai. Operasi Barbarossa melibatkan 3,6 juta tentara, ribuan tank, dan pesawat. Dalam hitungan jam, Luftwaffe menghancurkan lebih dari 1.000 pesawat Soviet di darat, ratusan ribu prajurit terperangkap. Stalin awalnya menolak percaya pada laporan pengkhianatan Jerman. Ia curiga pada provokator dan menyebut serangan itu sebagai provokasi jenderal di perbatasan. Dan ketika dia tahu kenyataan itu tak terbantahkan, Stalin murka. Ia memberi perintah kepada semua tentara, tidak ada langkah mundur. Divisi-divisi Soviet yang dikepung terpaksa bertahan hingga habis, hingga mereka terbunuh demi negara. Dalam 10 hari, lebih dari 400.000 prajurit Soviet tewas. И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации.
тоже, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Serangan Jerman bergerak dalam 3 arah. Kelompok tentara utara menuju Leningrad, kelompok tengah menuju Moskow, dan kelompok selatan menuju Ukraina. Masing-masing menggunakan kombinasi tank dan pesawat untuk membelah pertahanan Soviet. Unit-unit perbatasan Soviet terpukul sebelum dapat berkumpul. Beberapa jenderal mengabaikan tanda-tanda serangan karena takut dituduh panik. Stalin yang curiga terhadap semua orang telah memecat puluhan komandan berpengalaman selama purga, sehingga banyak posisi diisi oleh orang yang kurang kompeten. Ketika realitas invasi diterima, ia segera membentuk Stavka, markas tertinggi terdiri dari dirinya, Molotov, Zhukov, Timoshenko, Budyonny, dan beberapa jenderal. Namun, ia tetap campur tangan detail, mengarahkan pergerakan divisi melalui peta skala kecil, memerintahkan serangan yang mustahil. Kegigihannya untuk mempertahankan Kiev pada musim panas 1941 menyebabkan pengepungan besar-besaran dan hilangnya lebih dari 600.000 pasukannya. Dalam tragedi itu, Stalin justru tidak mau menarik tentaranya. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada kemenangan. Pada 16 Agustus 1941, Stalin mengeluarkan perintah nomor 270 yang mendeklarasikan bahwa tentara yang menyerah akan dianggap pengkhianat dan keluarga mereka bisa dihukum. Pada 28 Juli 1942, ia mendeklarasikan kepada NKVD yang ditempatkan di belakang garis depan untuk menembak siapapun yang melarikan diri dari peperangan. Para prajurit sering mengatakan bahwa lebih aman berlari ke depan menghadapi musuh daripada mundur dan ditembak kawan sendiri. Dalam ingatan para veteran, perintah ini menjadi simbol kekejaman rezim dan tekad bahwa setiap inci tanah harus dipertahankan. Sementara itu, kota Leningrad dikepung selama hampir 900 hari. Jutaan penduduk bertahan hidup melalui musim dingin tanpa pemanas, makan sup, kulit, dan lem. Artileri Jerman menghujani kota, pemboman menghancurkan gudang. Namun, kota Leningrad tetap bertahan. Jenderal Zhukov mengorganisir pertahanan dan memimpin serangan balik terbatas. Jalan es Danau Ladoga menjadi jalur suplai, truk-truk melintasi es tipis di bawah tembakan pesawat. Moskow menjadi tujuan utama Hitler. Pada Oktober 1941, Jerman mendekati 30 km dari ibu kota. Pemerintah mulai memindahkan kementerian dan arsip ke Kuibyshev. Ada rumor bahwa Stalin akan pergi, namun ia memutuskan untuk tinggal. Di muka publik, ia tampil tenang. Pada 7 November 1941, di tengah dingin yang menusuk dan deru meriam di kejauhan, parade Hari Revolusi tetap digelar di Lapangan Merah. Pasukan berbaris melewati Mausoleum Lenin, lalu langsung menuju garis depan. Sebuah pawai yang menjadi pesan bagi dunia bahwa Moskow belum jatuh. Dari podium, Stalin berpidato, menyebut nama Napoleon dan mengingatkan sejarah. Siapapun yang menyerang Rusia, tidak peduli sehebat Napoleon pun, akan hancur oleh musim dingin. Kata-katanya disiarkan ke seluruh negeri, menjadi bara yang menghangatkan moral rakyat. Di musim dingin bulan Desember, serangan balik pun diluncurkan oleh Stalin. Tank-tank T-34 milik Red Army yang mampu bergerak lincah di lumpur dan salju menghantam garis depan Jerman. Salju tebal menelan pasukan Wehrmacht dan kelambatan strategi mereka memperbesar kehancuran. Saat semua orang yakin Stalin akan kalah, justru disitulah Jerman mundur. Pasukan mereka hancur berantakan. Untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, langkah Jerman terhenti. Semua itu dilakukan oleh sang monster, Stalin. Hitler tidak mau menerima kekalahan di Moskow. Pasukan Jerman kembali maju, mengepung dan menghancurkan unit-unit Soviet di jalan mereka, hingga membuka koridor menuju Sungai Don. Musim panas berikutnya, Wehrmacht melancarkan serangan besar menuju Kaukasus dan Sungai Volga. Di markas besar Soviet, sebagian jenderal mulai menyarankan langkah pahit, meninggalkan Stalingrad demi menyelamatkan dirinya dan pasukannya. Namun, Stalin memotong perdebatan itu dengan satu keputusan yang tak bisa ditawar. Semua orang harus berperang. Hidup atau mati, karena kota yang menyandang namanya tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Pertempuran Stalingrad pun meledak. Jerman ingin balas dendam dengan memotong jalur suplai Sungai Volga yang vital. Mereka juga mengincar ladang minyak baku. Stalin memerintahkan semua jembatan untuk dihancurkan. Setiap hari kapal feri menyeberangi Volga membawa tentara. Kapal kembali membawa yang terluka. Di tepi barat, pasukan maritim NKVD mengarahkan senapan ke prajurit yang mundur. Di tepi timur, Jenderal Vasilevsky merencanakan operasi Uranus, serangan melingkar. Ketika serangan besar diluncurkan oleh Tentara Merah pada November 1942, pasukan Rumania yang
yang menjaga sayap Jerman runtuh dalam hitungan jam. Koridor sempit yang dulu menjadi jalur suplai kini berubah menjadi kuburan tank dan artileri. Tentara Jerman terjebak dalam lingkaran baja Soviet. Stalin memerintahkan Jenderal Paulus untuk menyerah. Perintah yang Hitler larang dengan keras. Pertempuran berlanjut hingga musim dingin membekukan kota. Pada akhirnya, Paulus menyerah bersama puluhan ribu tentaranya. Stalingrad tetap berada di tangan Stalin, dan di Jerman, Hitler benar-benar terpukul. Stalin tahu Hitler tetaplah Hitler, monster yang tak mengenal menyerah. Maka Stalin bersiap serius. Tentara Merah disiapkan untuk bertempur sampai mati. Namun sebelum perang besar meledak, intelijen Soviet sudah lebih dulu bergerak. Pada 1943, jaringan NKVD melalui Richard Schultz membocorkan rencana operasi Citadel di Kursk kepada Stalin. Sebagian jenderal menyarankan serangan pendahuluan, tetapi Stalin memilih menunggu. Stalin paham, pihak yang menembak lebih dulu justru masuk ke jebakan lawan. Garis pertahanan Kursk dipenuhi ranjau dan benteng berlapis, dan strategi ini berhasil. Hitler menyerang lebih dulu. Pada 5 Juli 1943, pasukan Jerman menghantam dan hancur. Pertahanan Soviet bertahan, tank-tank Jerman kehabisan bahan bakar, dan setelah Prokhorovka, Tentara Merah melancarkan serangan balik lewat Operasi Kutuzov dan Polkovodets Rumjantsev mengusir Jerman dari Orel dan Belgorod. Stalin menang lagi. Propaganda digelar, lonceng gereja berdentang merayakan pembebasan. Namun kemenangan itu mahal. Jutaan tentara Soviet gugur, satu generasi terkikis. Di pabrik, perempuan dan remaja bekerja hingga batas fisik dan mental. Produksi senjata tersendat, bahan baku menipis, dan tangan-tangan yang menggerakkan mesin mulai kehabisan tenaga. Stalin gelisah. Ia tahu perang belum usai dan Wehrmacht belum sepenuhnya hancur. Uni Soviet tak akan mampu menanggung perang sendirian terlalu lama. Maka dengan enggan ia menoleh ke musuh ideologisnya, Inggris dan Amerika Serikat, melalui program Lend-Lease. Secara diplomatis, ia meminta bantuan, tetapi di balik bahasa resmi itu tersembunyi ketakutan yang nyata akan kekalahan. Bantuan pun datang, konvoi Arktik membawa truk, aluminium, makanan, dan obat-obatan menembus laut yang dipenuhi U-boat Jerman. Banyak kapal tenggelam, namun cukup banyak yang tiba di Murmansk. Secara total, Lend-Lease hanya sekitar 10% dari output industri Soviet, tetapi krusial bagi mobilitas tentara dan kelangsungan logistik. Bantuan itu tidak gratis. Churchill ingin Soviet terus menahan Wehrmacht di front timur. Roosevelt melihatnya sebagai investasi untuk mempercepat kekalahan Jerman dan mengamankan posisi Amerika pasca perang. Stalin memahami kalkulasi ini. Ia menerima bantuan tetapi tetap curiga. Ketegangan memuncak di konferensi Teheran 1943. Pertemuan pertama Stalin dengan Roosevelt dan Churchill. Stalin mendesak pembukaan front kedua di Prancis. Churchill sempat mendorong strategi Italia dan Balkan, tetapi Stalin bersikeras. Akhirnya, komitmen pendaratan Normandia diberikan. Stalin juga menuntut wilayah Polandia Timur dan negara-negara Baltik. Roosevelt mengalah demi kerjasama Soviet melawan Jepang. Churchill tidak nyaman, tetapi Tentara Merah sudah menguasai Eropa Timur. Di Yalta 1945, peta dunia pasca perang disusun, dan Stalin menjanjikan pemilu bebas di Polandia, janji yang segera dilanggar. Di Potsdam situasi berubah, Roosevelt wafat, Churchill kalah pemilu, dan Stalin berhadapan dengan Harry Truman, Presiden baru Amerika Serikat. Isu pembagian Jerman dan bom atom membuatnya sadar konflik berikutnya mungkin melawan bekas sekutu. Sejak itu, Stalin mempercepat program nuklir Soviet, langkah awal menuju keseimbangan teror Perang Dingin. Operasi besar terakhir Stalin berlangsung pada 1944 sampai 1945 dengan satu tujuan, mematahkan Wehrmacht secara permanen. Pada Juni 1944, ia meluncurkan operasi Bagration, ofensif raksasa yang menghantam front timur Jerman di Belarus. Serangan mendadak ini memutus suplai, memblokade jalur mundur, dan menghancurkan koordinasi Jerman hanya dalam hitungan hari. Dengan penyamaran dan penipuan strategis, Tentara Merah menembus rawa Pripyat, mengepung kota-kota kunci seperti Minsk, Vitebsk, dan Orsha. Grup tentara tengah Jerman dihancurkan, lebih dari 300.000 prajurit ditangkap. Sekali lagi pusat kekuatan Wehrmacht runtuh. Pada Januari 1945, operasi Vistula Oder menyusul. Dalam 2 minggu, pasukan Soviet melaju dari Polandia ke Sungai Oder, membuka jalan ke Berlin. Meski diperingatkan soal pertahanan SS yang fanatik, Stalin menolak ragu. Perintahnya tegas, maju tanpa ampun. Berlin harus jatuh berapapun harganya.
Dini hari 16 April 1945, sekitar pukul 3 pagi, artileri Soviet meledak serempak sebelum fajar menyentuh Berlin. Dari Oder dan Neisse, tentara merah bergerak. Ribuan meriam menghancurkan pertahanan Jerman. Pintu masuk kota ditembus dari timur, selatan, dan udara. Berlin terkepung total. Sekitar 2 juta tentara, lebih dari 20.000 artileri, dan 6.000 tank didorong ke jantung kota. Roket Katyusha dan hujan peluru mengubah Berlin menjadi puing. Pertempuran ini menjadi penutup paling brutal perang di Eropa. Lebih dari 80.000 tentara Soviet tewas, kota berubah menjadi ladang kematian. Pertempuran berlangsung dari rumah ke rumah. Zhukov menyerang dari timur, Konev dari selatan, Rokossovski dari utara. Jenderal Helmuth Wedling memimpin pertahanan terakhir. Tank T-34 dan IS-2 bertarung jarak dekat melawan Panther dan sisa Waffen SS. Semua strategi, senjata, dan kebencian bertemu di satu titik. Saat tentara merah mencapai Reichstag, Hitler tahu kekalahan tak terelakkan. Ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Pada 30 April 1945, di Führer Bunker bersama Eva Braun, Hitler menelan sianida dan menembak dirinya. Mimpi Reich 1000 tahun berakhir di ruang sempit itu. Pada 2 Mei 1945, Berlin menyerah. Prajurit Divisi Senapan ke-150 mengibarkan bendera merah Soviet di atas Reichstag yang hancur. Di Berlin, 2 monster abad ke-20 saling menyedakan. Lahir dari dunia yang sama keras, digerakkan oleh obsesi, dan meninggalkan reruntuhan sebagai warisan terakhir. Setelah perang berakhir, Stalin berdiri di puncak kekuasaan yang belum pernah ia capai sebelumnya. Stalin bukan lagi sekedar sekretaris jenderal partai, bukan pula hanya arsitek kemenangan militer. Stalin kini menjadi voice, pemimpin tertinggi, figur yang disetarakan dengan Tsar dalam ingatan kolektif Rusia. Ironisnya, gelar ini muncul justru setelah monarki Rusia dihancurkan atas nama perlawanan terhadap absolutisme. Namun kali ini tidak ada lagi revolusi yang mengancam dari bawah. Negara, partai, militer, dan aparat keamanan telah menyatu di bawah satu kehendak. Kekuasaan Stalin tidak lagi dipertanyakan. Di lapangan, pengaruh Soviet membentang luas dari Baltik hingga Balkan, dari Berlin hingga Pyongyang. Tentara Merah hadir sebagai kekuatan pendudukan dan penentu politik di Eropa Timur. Pemerintahan-pemerintahan baru berdiri dengan restu Moskow. Stalin tidak hanya memenangkan perang, ia membentuk ulang peta kekuasaan dunia. Namun justru di titik kemenangan inilah dunia mulai bergerak ke arah konflik baru. Konflik tanpa pertempuran terbuka, tetapi penuh dengan ketegangan dan kecurigaan. Tahun-tahun pasca perang segera diwarnai persaingan global. Semua negara besar merasa dirinya menang dan masing-masing ingin memastikan kemenangan itu bertahan. Pada 1948, ketegangan memuncak dalam krisis Berlin. Stalin memutus semua jalur darat menuju sektor-sektor barat kota itu, berharap Inggris dan Amerika Serikat menyerah atau mundur. Jawaban sekutu datang dalam bentuk jembatan udara Berlin. Selama hampir 1 tahun, pesawat-pesawat mengirimkan makanan dan batu bara tanpa henti. Kota itu bertahan. Pada akhirnya, Stalin mundur dari blokade. Sebuah kekalahan diplomatik yang jarang ia alami dan yang memperjelas batas-batas kekuasaannya di dunia pasca perang. Di dalam negeri, pembangunan terus dipacu tanpa henti. Proyek-proyek raksasa dilanjutkan seolah perang belum benar-benar usai. Kanal Volga-Don diselesaikan pada 1952, menghubungkan jalur air strategis antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Jaringan kereta api diperluas ke timur jauh, yang paling menentukan program nuklir Soviet mencapai tonggak bersejarah. Bom atom pertama diledakkan pada 1949 di Semipalatinsk, disusul bom hidrogen pada awal 1953. Ilmuwan-ilmuwan seperti Andrei Sakharov dan Igor Kurchatov bekerja dalam laboratorium tertutup di bawah pengawasan ketat negara. Banyak dari mereka hidup dalam tekanan, sebagian dipaksa, sebagian diawasi. Keberhasilan ini memberi Stalin senjata baru, bukan hanya militer, tetapi juga diplomatik. Namun, seiring kekuasaan dan kemampuan negara meningkat, paranoia Stalin justru semakin dalam. Di awal 1950-an, kecurigaan terhadap musuh internal kembali menguat. Pada 1951 sampai 1952, muncul apa yang dikenal sekarang sebagai Doktorsplot. Tuduhan bahwa sekelompok dokter, banyak diantaranya berdarah Yahudi, berencana meracuni pejabat tinggi Soviet. Tuduhan ini memicu gelombang antisemitisme negara. Ironisnya, menggunakan logika yang sebelumnya dikaitkan Stalin dengan musuh bebuyutannya, Hitler. Ketakutan kembali menjadi bahasa resmi negara.
Akibatnya ribuan orang kehilangan pekerjaan, ditangkap, atau diasingkan. Atmosfer ketidakpercayaan meresap ke semua lapisan masyarakat. Bahkan di puncak kejayaannya, Uni Soviet kembali diguncang oleh ketegangan internal. Negara tampak kuat dari luar, tetapi di dalamnya bergerak dalam ketakutan yang senyap. Pada malam 28 Februari 1953, Stalin menghadiri makan malam di Dacha Kuntsevo bersama Beria, Malenkov, Bulganin, dan Khrushchev. Mereka minum banyak anggur. Setelah para tamu pulang, Stalin memerintahkan semua pengawal meninggalkan pos mereka. Pagi berikutnya, ia tidak keluar kamar. Para pengawal menyadari ada yang salah, tetapi ketakutan lebih kuat daripada naluri. Tidak ada yang berani memasuki kamar Stalin tanpa perintah langsung. Baru pada sore hari dokter dipanggil, Stalin ditemukan tergeletak di lantai, kaku dengan air liur di mulutnya. Ia mengalami stroke parah. Dalam hari-hari berikutnya, lingkaran kekuasaan di sekitarnya mulai bergerak. Para jenderal dan anggota Politbiro yang selama ini hidup di bawah bayangannya kini bersiap mengisi kekosongan. Pada 5 Maret 1953, Joseph Stalin meninggal dunia. Jenazahnya dibalsam dan ditempatkan di sisi Lenin. Sang bos pergi dalam kesunyian yang ironis. Setelah seumur hidup membangun negara yang tidak pernah benar-benar berani mendekatinya tanpa rasa takut. Dan inilah kisah Stalin. Stalin mengubah Uni Soviet dari negara yang miskin menjadi kekuatan yang mengerikan, memimpin rakyatnya mengalahkan Nazi, dan memperluas ideologi komunis di setengah dunia. Tetapi semua ini dibangun di atas lautan darah, jutaan orang mati karena kelaparan, genosida, kamp kerja paksa, dan juga perang. Terima kasih.